situ pusing, semua orang susah, tetapi engkau kan tetap tertawa. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu, dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberikan kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi engkau kan tetap tertawa. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu, dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberikan kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi engkau kan tetap tertawa. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi engkau kan tetap tertawa. Iya, terima kasih untuk kesaksian pujian dari kakak-kakak pelayan pelekat PA dengan judul Tertawa. Terima kasih, Tuhan memberkati. Iya, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam Yesus Tuhan kami, ketika hari Minggu ini kami datang kepadamu dengan ungkapan syukur, itu semua karena perkenanan Tuhan saja. Karena Tuhan mengizinkan kami datang kepadamu untuk memuji, menyembah dan memuliakan namamu. Dan biarlah saat ini ketika kami membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu, Engkau sendiri yang berbicara atas kami dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman ini tidak berlalu sia-sia, justru meneguhkan dan menguatkan hidup beriman kami. Terima kasih ya Bapa, berfirman atas kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan kita di minggu keempat sesudah Paskah terambil dari kitab Perjanjian Lama, Imamat pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Imamat pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Kalau kita sudah menemukan bacaan kita, jemaat silakan berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan dari Alkitab. Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Lama, kitab Imamat pasal 1 ayat 1 sampai 9 yang mengatakan, Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan,
Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepadaku, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yaitu dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenankan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Iya, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, imamat. Apa respon Bapak Ibu ketika membaca kitab imamat? Biasa kalau saya bertanya kepada orang-orang yang sudah membaca, mereka memberikan 3 jawaban atas respon mereka. Yang pertama, bingung, gak ngerti isi kitab ini. Yang kedua, gak relevan dengan situasi kita. Yang ketiga, apa sih makna teologisnya untuk kita? Jadi 3 hal ini terkadang menjadi respon ketika kita membaca kitab imamat. Ibu bapak yang Tuhan Yesus kasihi, kalau melihat kitab imamat, kitab ketiga dalam perjanjian lama adalah kitab bagian dari 5 kitab Pentatok atau 5 kitab yang ditulis oleh Musa. Musa menulis 5 kitab. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Itu disebut kitab Pentatok atau kitab Musa. Dan imamat ada di bagian yang ketiga. Nah, imamat ini lahir dalam konteks Keluaran pasalnya yang ke-40, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-38. Ketika Tuhan memperkenankan Musa untuk membangun kemah pertemuan atau kemah suci. Kemah pertemuan itu adalah kemah tempat Tuhan hadir dan berjumpa dengan umatnya. Lalu kemudian ketika kemah itu sudah hadir dan Tuhan berkenan berjumpa umatnya, dibentuklah tatanan aturan bagaimana supaya umat itu datang kepada Tuhan dengan aturan-aturan yang Tuhan persiapkan. Jadi lahirlah kitab imamat sebagai bagian mengatur umat Israel untuk datang kepada Tuhan sesuai dengan aturan-aturan yang Tuhan inginkan. Nah, ibu bapak yang dikasih Tuhan, kalau baca kitab imamat, dia dibagi dalam 3 bagian. Bagian yang pertama, ritual-ritual korban. Bagian kedua, kita melihat tugas-tugas imam itu apa dalam konteks orang Israel. Lalu yang ketiga, kita melihat bagaimana cara hidup suci di hadapan Tuhan, di hadapan sesama, bersama sesama kita manusia, supaya tidak najis. Bagaimana hidup kudus di hadapan Tuhan. Jadi kitab imamat dibagi atas 3 bagian ini, supaya kita lebih melihat pada hal-hal yang jauh dalam pemahaman kitab imamat. Lalu kemudian Bapak Ibu, dalam bacaan kita imamat pasalnya yang pertama ayat 1 sampai 9, gambaran Musa diminta oleh Tuhan
untuk menyampaikan aturan-aturan berkaitan korban-korban atau ritual korban. Nah, di kitab Imamat dikenal 5 jenis korban. 5 jenis korban itu, korban yang pertama, ritual korban maksud saya, ada 5. Yang pertama, ritual korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan atau korban perdamaian, korban penghapusan dosa, dan korban penghapusan salah. Jadi 5 jenis korban ini ekspresinya berbeda, karakternya juga berbeda. Tetapi mau mengatakan apa? Apa yang sama dari kelima jenis ritual korban ini? Mereka sama-sama ingin menerapkan 2 tujuan. Yang pertama, memperbaiki relasi antara manusia dengan Allah. Yang kedua, memantapkan hubungan manusia dengan Allah. Jadi 2 hal ini menjadi tujuan yang sama dari ritual-ritual korban ini. Nah, apa saja yang dipakai? Binatang apa saja yang dipakai untuk dibawa dalam korban ritual-ritual ini? Yang pertama, lembu sapi, kambing domba, lalu burung tekukur atau burung merpati, anak burung merpati. Jadi 3 jenis binatang ini ya yang dibawa dalam konteks ritual korban. Harganya memang berbeda. Secara ekonomis, Bapak Ibu, harga lembu sapi lebih mahal daripada kambing domba. Kambing domba lebih mahal daripada burung tekukur dan juga burung merpati. Mau mengatakan apa di sini? Tuhan mau mengatakan bahwa setiap lapisan sosial, ekonomi mereka, masyarakat baik kaya miskin, diperkenankan Tuhan untuk bisa datang kepada Tuhan di dalam kemah itu dengan memberikan korban. Bagi yang kaya, bagi yang punya uang, dia bisa membeli lembu sapi atau kambing domba. Tapi bagi rakyat biasa, bisa membeli burung tekukur atau anak merpati. Mau mengatakan bahwa Tuhan membuka diri kepada semua umat Israel, baik yang kaya maupun yang miskin, untuk datang kepadanya untuk memberikan korban bakaran. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika melihat dari Imamat pasal 1 ayat 1 sampai 9, bagaimana korban itu diberikan oleh umat melalui imamnya, lalu dibawa di hadapan Tuhan. Tujuannya satu, di ayat yang ke-9, menyenangkan bagi Tuhan. Jadi tujuannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Korban-korban itu diberikan untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan menyenangkan yang memberi, tapi menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika korban itu diberikan, dikatakan tidak ada cacat celah. Tidak bisa itu sapi, tidak bisa itu kambing atau domba, tidak bisa itu burung yang ditemukan cacat pada tubuhnya. Artinya sempurna kondisinya. Dan ketika diberikan sesuai dengan tata cara yang Tuhan inginkan dalam kehidupan, dalam hubungan dia dengan orang Israel. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sederhana. Kira-kira dalam konteks perjanjian baru, sama enggak ya dalam tata caranya memberikan korban dengan kondisi kita dalam iman Kristen? Saya mau katakan Bapak Ibu berbeda. Dalam konteks perjanjian baru, korban penebusan itu dinyatakan dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus sebagai imam besar kita langsung. Dalam Ibrani pasalnya yang ke-8 ayat 1 kita menemukan bagaimana imam besar itu menunjuk kepada Yesus Kristus. Kalau dalam perjanjian lama, imam besar itu Harun, anak-anaknya dan orang Lewi dan keturunannya sampai sekarang. Tapi ketika kita melihat perjanjian baru dalam iman kita, imam besar itu menunjuk kepada Yesus. Dan kalau kita melihat imam besar dalam perjanjian lama, ketika dia membawa korban bakaran di hadapan Tuhan, dia membawa korban bakaran pada Tuhan pengampunan dosa, mereka dulu membawa korban bakaran ke hadapan Tuhan. Dosa-dosa mereka, karena imam itu tidak lepas dari dosa. Setelah dia memberikan pengampunan, setelah mereka memberikan korban bakaran, ya, untuk dirinya, baru dia bisa membawa korban bakaran untuk umat itu. Tapi perjanjian lama tidak begitu. Perjanjian lama mau mengatakan bahwa Yesus ini sebagai korban bakaran, korban keselamatan bagi umat, dan dia imam besar yang sudah berkorban satu kali untuk selamanya. Makanya di dalam Ibrani pasalnya yang ke-7 ayat 27 mengatakan begini, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri,
Dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali, dilakukan Yesus satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Jadi dalam konteks perjanjian baru dan lama berbeda. Dan ketika melihat perbedaan ini jelas. Perjanjian lama, imamnya Harun, orang Lewi, dan ketika mereka membawa korban sebagai perantara antara Allah dengan umatnya, mereka harus juga memohon ampun untuk dirinya. Tapi dalam konteks perjanjian baru, kita melihat Yesus, dia menjadi perantara antara kita dengan Allah Bapa. Dan dia menjadi korban tebusan satu kali di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan melalui Yesus Kristus, kita punya hubungan dengan Tuhan kembali diperbaiki. Melalui Yesus Kristus, hubungan kita dengan Allah dimantapkan kembali. Melalui Yesus Kristus, kita punya hubungan dengan Tuhan begitu dekat. Sampai kita berkata kepada Allah sebagai Bapa kita, Aba, ya Bapa. Itu yang Yesus ajarkan. Jadi Bapak Ibu, konsep imam, konsep korban dalam perjanjian lama, perjanjian baru berbeda. Dan melihat perjanjian baru berarti kita melihat kepada Yesus Kristus. Dan dialah korban, dialah imam besar kita. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, apa yang kita pelajari dalam konteks bacaan di minggu ini? Dalam Imamat pasalnya yang pertama ayat 1-9 dalam aplikasi kita. Yang pertama, saya mau sampaikan kalau orang Israel ketika kemah pertemuan itu sudah dihadirkan dalam Keluaran 40 ayat 1-38, maka dan kemudian Tuhan menyiapkan aturan-aturan, umat bisa datang berjumpa dengan Tuhan. Nah, di dalam konteks hidup kita, Allah menghendaki kita. Yang pertama, Allah menghendaki kita untuk membangun hubungan dengan Dia sesuai dengan perintahnya, sesuai dengan tata aturannya. Mau mengatakan begini, kalau kita mau membangun hubungan dengan Tuhan, ikuti cara Tuhan, jangan cara kita. Ketika kita mengatakan bahwa saya mau menghadap Tuhan dengan mau-mau saya, maka kita tidak akan berjumpa dengan Tuhan. Justru kita meninggalkan Tuhan. Tapi ketika kita mau berjumpa dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, ya, maka itu harus mengikuti aturan-aturan dari Tuhan. Ibu Bapak, saya pernah satu kali bersama rekan-rekan hamba Tuhan untuk pergi berjumpa audiensi dengan seorang pimpinan daerah. Lalu sebelum saya berjumpa, saya menghubungi dia punya ajudan. Saya bilang, saya akan berjumpa dengan Bapak, saya bilang, Bapak pimpinan. Lalu dia katakan, baik Pak, nanti saya hubungin. Ketika saya diumumin kembali, dia bilang begini, Pak, besok Bapak bisa berjumpa dengan pimpinan jam 9 pagi. Apa yang menjadi kepentingan Bapak, tolong dibawa, disampaikan sesuai dengan waktu, kami siapkan sesuai dengan waktunya. Dan tolong dalam kerapian bersama, dalam berpakaian. Oh iya, terima kasih. Itu saya sampaikan kepada rekan-rekan hamba Tuhan. Dan ketika jam 8, saya sudah di sana janjian terlebih dahulu berkumpul, saya kaget melihat ada yang pakai kaos, ada yang pakai sendal tali, bukan sendal jepit, sendal tali. Kami menghadap pimpinan daerah. Di situ saya bilang, aduh, kita mau menghadap pimpinan tapi kondisinya tidak tepat. Saya sudah pakai baju rapi, batik, lalu kemudian sepatu, ya. Dan kemudian saya lihat ada dua hamba Tuhan yang menggunakan pakaian, dan rekan saya bilang, aduh, harusnya kita tidak begini. Sudah nggak apa-apa, kita masuk aja. Saya antara mau pulang atau tidak, tapi ya sudah janji kita pergi. Lalu kemudian kami menghadap pimpinan itu. Ketika saya masuk ke kantornya bersama rekan-rekan, lalu kami diskusi, ngobrol banyak, dan beliau sempat menyinggung cara berpakaian. Saya malu sekali. Lalu terlebih lagi Bapak Ibu, ketika saya lagi diskusi dengan pimpinan tersebut, pimpinan daerah itu, lalu kemudian ada salah satu HP dari rekan saya berbunyi. Lalu kemudian dia bukannya mematikan, enggak, tapi dia angkat langsung. Lalu dia berdiri di situ di saat saya lagi bicara dengan pimpinan. Lalu kemudian dia berkata begini, ya saya lagi di ruang Pak pimpinan daerah ini. Ya nanti saja telepon saya, dengan suara yang besar, dan saya semakin malu. Bapak Ibu, setelah itu saya tidak pernah lagi menghadap beliau karena situasi itu telah membuat saya punya hati tidak enak dan tidak nyaman. Catatannya harusnya ketika kita menghadap seseorang yang sudah terbuka mengizinkan kita ikuti aturan yang ada. Nah makanya Bapak Ibu, ketika kita ingin datang berjumpa Tuhan,
tolong ikuti apa yang Allah inginkan. Ada tatanan, ada aturan yang diberikan oleh Tuhan supaya ketika kita jumpa dengan Dia sesuai dengan apa yang Dia mau. Kita butuh Tuhan, bukan Tuhan butuh kita, kita butuh Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu ingin supaya kita mengetahui isi hati Tuhan, perintah Tuhan, bagaimana kita datang kepada Tuhan, tolong di rumah-rumah baca itu Alkitab. Coba buat di rumah-rumah Bapak Ibu. Program sekarang, baca Alkitab, ya. Satu pasal satu hari, satu pasal satu hari, satu pasal satu hari. Harapan setelah pandemik ini selesai, kita sudah selesai satu Alkitab ini, perjanjian lama perjanjian baru. Dari Kejadian sampai Wahyu kita selesai. Di situ kita tahu isi hati Tuhan, bagaimana kita datang dan berjumpa Tuhan dalam kasih karunia-Nya. Jadi ingat, Allah ingin kita menghadap Dia, membangun hubungan dengan Dia sesuai dengan perintah dan aturannya, bukan mau-mau kita dan bukan aturan kita. Yang kedua, dalam aplikasi saya mau ingatkan, apa yang diminta Tuhan yang kita persembahkan, bukan lembu sapi, bukan juga kita harus mempersembahkan kambing domba, bukan juga burung tekukur atau anak merpati, tapi inti dari persembahan kita adalah hidupmu yang berkenan kepada Tuhan. Jadi persembahan yang Tuhan inginkan itu apa? Hidupmu sebagai inti persembahan yang diberikan kepada Tuhan. Kita berikan sebagai persembahan yang hidup. Supaya hati dan pikiranmu, kalau kita sudah mempersembahkan kepada Tuhan, hati pikiran kita, tangan kita, mulut kita, seluruh segenap hidup kita berarti harus sesuai dengan keinginan Tuhan. Karena kita sudah persembahkan. Kecuali kita tidak mempersembahkan atau setengah hati kita persembahkan, maka cara hidup kita berbeda. Kadang kita mengikut Tuhan caranya, kadang kita tidak mengikut Tuhan. Pagi ini saya mau katakan, kalau kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita sebagai inti persembahan kepada Tuhan, maka perkataan kita, pikiran kita, hati kita, tangan kita, dan seluruh hidup kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Ya, yang biasa di jalan kita mau pukul orang, saya sudah persembahkan untuk Tuhan, nggak jadi kita pakai. Kita mau pakai maki orang, nggak jadi, karena apa? Kita sudah persembahkan kepada Tuhan. Harusnya memuliakan Tuhan, bukan untuk mencaci maki orang, ya. Jadi ketika kita sudah memberikan persembahan ini, persembahan inti adalah hidup saudara. Saya tidak bilang bahwa persembahan inti itu adalah persepuluhan. Saya tidak bilang bahwa inti dari persembahan itu adalah persembahan syukur hud kelahiran, enggak. Saya tidak bilang bahwa persembahan itu setiap minggu harus diberikan. Saya tidak bilang persembahan-persembahan yang lain. Tetapi saya mau katakan, persembahan inti itu adalah hidupmu. Kalau hidupmu sudah engkau berikan persepuluhan, persembahan hud, kelahiran, dan persembahan syukur yang lain, engkau tahu kapan memberikannya. Engkau tahu kapan engkau meletakkannya. Karena yang terlebih, yang harum di hadapan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, ketika engkau memberikan sesuatu kepada Tuhan, engkau sudah memahami bahwa itu hal yang harus engkau berikan dan engkau lakukan di hadapan Tuhan. Jadi hidup kita harus kita sungguh-sungguh berikan kepada Tuhan. Itu yang ingin Tuhan supaya kita persembahkan di hadapan Dia. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang kita belajar, mantapkan hubungan kita dengan Tuhan di rumah-rumah. Bapak Ibu, saat ini tolong Bapak Ibu lebih lagi mantapkan hubungan dengan Tuhan, mantapkan hubungan dengan keluarga, mantapkan hubungan kita untuk mempersiapkan diri berjumpa dengan sesama ketika pandemik ini berakhir. Ya, daripada kita stres, daripada kita tertekan, terisolasi sendiri di rumah. Memang sekarang ada istilah baru secara psikologi, namanya cabin fever. Ya, itu dampak psikologi kita. Ketika orang terisolasi, ketika orang tidak berjumpa dengan saudara-saudara di luar atau lingkungan masyarakat, dia mengalami tekanan emosi. Jadi cabin fever itu emosi amarah yang tidak stabil, emosi yang tidak stabil, dan kesedihan yang mendalam. Ya memang saya pikir pasti itu. Kita ini diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial, bukan? Harus beradaptasi, harus komunikasi dengan banyak orang. Tetapi saat ini, karena situasi, kita diminta untuk diam di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah. Lakukan, tidak bisa kita tolak. Lakukan untuk hal yang baik. Ya. Maka dari itu, di saat seperti ini, mantapkan hubunganmu dengan Tuhan. Berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan keluargamu, berdamai dengan situasi ini. Itu caranya supaya kita bisa menerima dan menghadapi situasi saat ini. Anda perlu berdamai dengan semua. Anda tidak akan mengalami cabin fever, emosi amarah yang tidak stabil, dan emosi kesedihan yang mendalam.
ketika Anda bisa berdamai dengan situasi saat ini, berdamai dengan keluargamu, berdamai dengan Tuhan, yang terutama berdamai dengan Tuhan. Makanya mantapkan hubunganmu. Yang sudah bagus hubunganmu, yang sudah diperbaiki hubunganmu, dimantapkan lagi bersama Tuhan. Maka dari itu di minggu keempat Paskah ini, saya mau mengatakan, teruslah bersama Tuhan, teruslah membangun hubungan dengan Tuhan, dan teruslah menjadi berkat. Tetap sukacita, tetap sehat, dan tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.